ketika Nabi Adam bersama Siti Hawa di dalam surga belum melanggar larangan Allah, maka hidupnya itu nikmat. Segala keperluannya dipenuhi oleh Allah dari segi makan, minum, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Tidak kerja, tidak usaha, tidak dagang, tidak tani. Tinggal menikmati saja segala nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika keduanya melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah yang dilarang, maka berbeda. Langsung Allah kirimkan ke dunia, maka kehidupannya berubah antara bumi dan langit. Maka sekarang di dunia, untuk makan, untuk minum, perlu bekerja, perlu tani, perlu menanam. Demikian juga untuk punya rumah, harus membangun. Susah. Jauh berbeda. Hidup ketika sebelum berdosa dan kita hidup setelah berdosa. Maka Nabi Adam taubat atas perbuatannya ini. Karena terasa sekali jauh bedanya antara hidup sebelum berdosa dan hidup sudah berdosa. Padahal hanya melanggar larangan Allah satu saja. Maka taubat Nabi Adam, konon kabarnya diberitakan dalam hadis, taubatnya adik Nabi Adam menangis atas perbuatan dosanya. Satu melanggar larangan Allah, 40 tahun nanti. Hadirin yang mulia, dari sini kita dapat pelajaran. Sesungguhnya yang menyusahkan kehidupan kita ini adalah daripada dosa-dosa kita. Kalaulah kita bersih daripada dosa, kehidupannya akan menjadi mudah. Susahnya rezeki datang kepada kita dari dosa kita. Susahnya mendapatkan sandang, pangan, papan, keperluan-keperluan kita daripada dosa-dosa kita. Kalaulah kita bersih daripada dosa, perkara-perkara ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesulitan-kesulitan yang timbul di dunia ini akibat daripada dosa-dosa kita. Saya dengar Ustaz Jeron bayan, kata beliau, sebelum manusia ini berdosa, itu tidak ada buah yang pahit di dunia ini. Semua buah manis, tidak ada yang pahit, tidak ada yang asam. Dan kalau dipetik itu buah, atau sayuran, atau motong, ternak, maka tidak busuk. Tidak ada bakteri yang merusak kepada buah itu, kepada sayuran, kepada daging. Segar terus, fresh terus. Tapi setelah manusia berbuat dosa, mulai ada buah yang asam, ada buah yang pahit. Sayuran dipetik, disimpan, tidak bisa lama, layu, busuk. Begitu juga buah, begitu juga daging. Ini contoh bahwa segala kesulitan-kesulitan yang timbul di dunia ini akibat daripada dosa-dosa kita. Hadirin yang mulia, diberitakan dalam hadis bahwa bencana-bencana yang terjadi di alam ini juga akibat daripada dosa-dosa kita. Gunung meletus, tsunami, topan, banjir, kebakaran, musim kemarau yang panjang, hujan yang berlebihan, semua itu akibat daripada dosa-dosa kita. Bahkan hadirin yang mulia, penyakit, wabah penyakit pun datang kepada kita dari akibat dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, Al-Marid minal junub. Bahkan hadirin yang mulia, sampai tidak stabilnya ekonomi, naiknya harga barang, itu dari akibat dosa-dosa kita. Demikian juga adanya di atas kita pemerintah yang zalim, yang tidak adil, yang tidak ada amanah, korupsi dan lain sebagainya, akibat daripada dosa-dosa kita. Hadirin, kalau orang paham atas perkara ini, maka usaha memperbaikinya adalah kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Tetapi manusia lupa atas perkara ini, ingin memperbaiki keadaan, ikut cara-cara orang kafir hatinya.
Orang kafir tidak yakin segala kesulitan datang akibat daripada dosa. Maka mereka memperbaiki keadaan kehidupan yang buruk kepada baik itu dengan yang musyahadah. Bagaimana menggiatkan pertanian, menggiatkan perdagangan, memperbaiki bangunan. Demikian yang dibuat oleh orang-orang kafir untuk memperbaiki keadaan. Padahal hadirin yang mulia, kalau kita bisa baca secara iman, walaupun pertanian digalakan, dimajukan, perdagangan dimajukan, pembangunan dimajukan, tapi umat masih berdosa, tetap keadaan hidup tidak akan jadi baik-baik. Sia-sia belaka. Nah, di negeri kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, didirikan partai, diadakan pemilu. Bukan sedikit uang dibuang-buang untuk perkara ini hadirin. Untuk ingin dapatkan pemimpin yang baik, yang jujur, yang adil. Hadirin yang mulia, tidak pernah berhasil. Kalau umat tetap berdosa, tetap hukum Allah berlaku. Di atas mereka Allah akan angkat pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang korup, dan lain sebagainya hadirin. Tidak bisa diselesaikan dengan partai, diselesaikan dengan pemilu, tapi umat harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, inilah kejahilan yang merajalela di dunia hari ini. Ingin memperbaiki kehidupan daripada manusia, dia berusaha memperbaiki yang jahir-jahir, tapi dosa diabadikan oleh mereka. Dibuat lagi, dibuat lagi, dibuat lagi. Maka tidak kunjung benar dunia ini hadirin yang mulia. Mereka-mereka yang sudah hasil mendapatkan pertanian yang makmur, perdagangan yang maju, pembangunan yang kokoh, tetap hidupnya bermasalah. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh dalam Al-Qur'an bagaimana majunya perdagangan kaum Madian, bagaimana hebatnya pembangunan kaum Samud, bagaimana makmurnya pertanian kaum Sabah, bagaimana sehatnya kaum Ad. Itu semua contohkan. Tapi karena mereka berdosa, tidak taat kepada Allah, bermasalah kehidupannya, dan akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, perkara istighfar, mohon ampun dan tobat kepada Allah, ini bukan perkara kecil. Bukan perkara kecil. Tidak bisa kehidupan kita akan baik dengan kebendaan-kebendaan. Tapi harus kita berusaha membersihkan dosa-dosa kita. Hadirin yang mulia, banyak orang-orang tidak paham. Macam naik haji, di mana di sana, di tempat-tempat dan waktu yang doa dikabulkan oleh Allah. Misalnya di depan Hajar Aswad, di Multajam, itu adalah tempat doa dikabulkan. Begitu juga waktu wukuf di Arafah, tempat doa-doa dikabulkan. Bagaimana banyak jamaah haji yang jahil hadirin, di tempat-tempat yang makbul doa ini, mereka minta bagaimana tokohnya yang satu jadi dua, pangkat rendah jadi tinggi, dari miskin jadi kaya. Padahal kalau kita bisa baca secara iman hadirin, jangankan tokoh jadi 1, 2, 3, walaupun sampai punya 100 tokoh atau lebih, kalau kita berdosa tetap hidup kita bermasalah hadirin. Tidak bisa masalah diselesaikan dengan tokoh 1 jadi 2, mobil 1 jadi 2, rumah gubuk jadi rumah yang gedung, tidak bisa. Hanya dapat diselesaikan masalah-masalah kehidupan ini apabila kita bersih daripada dosa hadirin. Di Jakarta ada ungkapan kata, dia bilang gubuk derita. Maksudnya, karena tinggal dalam gubuk menderita. Mereka tidak tahu bahwa yang bikin menderita itu bukan masalah gubuknya, masalah dosanya. Jangankan tinggal dalam gubuk, Nabi Ibrahim tinggal dalam api, tapi bersih daripada dosa, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan rumah gubuk dijadikan gedung untuk supaya penderitaan hilang, tidak hadirin yang mulia. Orang yang berdosa ini serba salah hadirin. Serba salah. Dia tinggal di gubuk, gelisah, tidak bahagia. Tinggal dalam gedung pun tidak bahagia juga. Orang berdosa ini hadirin, dalam kehidupan miskin, bermasalah, tidak bahagia. Hidup kaya juga bermasalah, tidak bahagia juga. Yang membawa kesulitan-kesulitan kepada kehidupan kita ini akibat daripada dosa-dosa kita.
Jadi boleh dikatakan dosa ini biang kerok hadirin. Dibawa dagang jadi rugi, dibawa tani jadi kena hama, dibawa bangunan gagal, macam-macam datang kepada kita masalah-masalah akibat dari dosa-dosa kita. Maka cara yang benar adalah kita mohon ampun kepada Allah, perbaiki daripada amal-amal. Begitu penting ini masalah hadirin yang mulia. Kita mohon ampun dan tobat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umat. Tidak mau umat ini menderita. Waktu di Arafah, wukuf di tempat yang dikabulkan doa, Rasulullah SAW berdoa dari mulai tergelincir matahari sampai kepada terbenamnya matahari. Berapa jam? Kata ulama hadirin yang mulia, doa Rasulullah ketika itu satu saja. Tidak dua, tidak tiga, satu saja doanya. Apa doanya? Beliau minta kepada Allah supaya dosa-dosa umat ini diampuni. Karena beliau paham kalau umat ini berdosa, kehidupannya akan susah. Dunianya dan akhiratnya. Maka itu yang diminta oleh Rasul kepada Allah. Ya Allah, ampunkan umatku. Ya Allah, ampunkan umatku. Ya Allah, ampunkan umatku. Sampai turun wahyu daripada Allah bahwa begitu Allah kesian melihat Masya Allah sungguh-sungguhnya Rasulullah bermujahadah, doa, minta diampunkan dosa daripada umatnya. Maka Allah turunkan ayat, Allah ampuni dosa daripada umat ini, kecuali yang zalim. Tapi Rasulullah doa lagi, sampai akhirnya turun ayat, yang zalim pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hadirin, pentingnya ini perkara. Kita tidak mementingkan perkara ini, menganggap enteng kepada dosa. Memang katanya kalau orang beriman dengan dosanya itu merasa seperti gunung yang akan runtuh kepada dirinya. Tapi orang-orang munafik menganggap dosa itu seperti lalat yang nempel di hidungnya. Sebentar lagi anak bila akan terbang. Hadirin, kalau kita diperiksa secara ini, banyak setiap kita yang harus mengaku kita ini masih munafik katanya. Masih mengenteng-entengkan dosa. Nah, tidak menganggap penting kepada bagaimana mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga usaha-usaha kita memperbaiki keadaan hidup ini ikut-ikut cara orang kafir, bukan ikut cara Nabi, bukan ikut cara orang dapat hidayah, bukan cara ikut orang-orang yang beriman. Hadirnya mulia. Kita tahu kalau misalnya anak kita sakit di rumah, kebanyakan langsung berpikir bagaimana pergi ke dokter, bagaimana beli obat, bagaimana diberikannya obat kepada anak. Tetapi kita tidak mohon ampun. Kata para ulama, kalau anak kecil ini sakit, dia belum berdosa, tapi yang menderita adalah orang tuanya. Hadirnya orang tuanya yang berdosa, dia menderita. Jadi kalau kita beriman dan paham akan perkara ini, pertama-tama untuk penyembuhan daripada sakit ini adalah kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa ini banyak yang kita tidak ketahui. Ada yang kita ketahui, lebih banyak lagi dosa yang tidak kita ketahui. Sekarang kita karena jahil, tidak tahu atas perkara-perkara dosa itu. Saya pernah haji beberapa tahun yang lalu, ada salah seorang rombongan mengeluh. Katanya ketika tawaf, dia merasa panas betul lantai Masjidil Haram, sehingga susah jalannya. Dia bilang, ya Allah, dosa apa saya ini? Saya cuma suka main perempuan doang. Na'udzubillah min dzalika. Umat sekarang begitu. Datang orang sakit mengeluh kepada saya, sakit ini, sakit itu. Saya bilang banyak-banyak baca istighfar. Dia katakan, saya sudah baca Fatihah, saya sudah baca Yasin. Jadi merasa tidak berdosa akhirnya. Dia berdosa. Saya baca tulisan waktu kapal Tampungas mau tenggelam. Ada seorang yang selamat, dia menulis di majalah. Dia katakan malam harinya sebelum terjadi kebakaran di kapal itu, kami minum bir, ada bar di kapal itu, kami melantai, berpasang-pasangan dengan yang bukan muhrim, dia berdansa.
Wah, dialunnya dengan musik begitu. Nah, maka terjadi kurang lebih jam 3, jam 2, jam 3 malam kebakaran itu kapal. Mulai panik, manusia lari ke depan panas, lari ke belakang panas. Nah, lantai mulai memanas, dinding kapal mulai panas. Nah, yang panik dia terjun ke laut, padahal ombak besar dan gelap. Nah, tidak tahu kemana. Nah, jadi begitu rupa keadaan. Maka dia ini si penulis mengatakan yang tadinya minum bir dan berdandan, ya Allah, dosa apa kami ini? Demikian hadirin. Setiap musibah-musibah yang datang kepada kita tidak sadar bahwa itu daripada dosa. Kami pengalaman waktu terjadi tsunami di Aceh, terjadi gempa di Bengkulu, kita datang ke sana. Selain daripada membawa bantuan-bantuan, kita juga memberi nasihat. Banyak di antara mereka mengatakan, kami tidak perlu nasihat. Yang penting uang, ini, itu. Rumahnya hancur. Dia mengungsi di masjid. Sudah tinggal di masjid, tidak sholat lagi hatinya. Ini keadaan. Maka kita harus risau atas perkara ini. Harus menangis atas perkara ini. Umat dalam keadaan gelap, jauh daripada hidayah. Mereka menzalimi dirinya sendiri. Tidak tahu, tidak sadar, tidak yakin bahwa segala bala musibah itu datang dari akibat dosa. Begitu juga orang-orang Islam yang lain. Melihat saudaranya yang kena musibah, hanya sekadar memberikan bantuan daripada materi. Bagaimana dibantu dengan keuangan, dengan baju-baju, dengan makanan, dengan pengobatan, dengan perumahan. Tetapi tidak ada berusaha merubah kelakuan-kelakuan mereka yang berdosa supaya tidak berdosa. Dianggap tidak ada apa-apa. Padahal hadirin yang mulia secara iman, gunung tidak akan meletus kalau tidak diperintah oleh Allah. Bumi tidak akan gempa dan goyang kalau tidak diperintah oleh Allah. Ombak lautan tidak akan naik ke darat kalau tidak diperintahkan oleh Allah. Semua Allah yang menguasai. Semua Allah yang berbuat, Allah perintahkan perkara-perkara ini. Tapi ada sebabnya, yaitu akibat perbuatan buruk daripada manusia. Suharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan dari akibat amal buruk manusia. Hadirin yang mulia, kalaulah kita cerdas dapat hidayah, maka untuk memperbaiki kehidupan ini adalah bagaimana supaya dosa-dosa kita dan dosa umatnya diampuni. Supaya dosa kita, dosa umat diampuni. Jangan hanya sekadar keduniaan saja, tidak bisa menyelesaikan masalah. Seperti sekarang, Masya Allah, kalau haji itu, di situ sebetulnya tempatnya bagaimana mohon ampun, karena Allah janji. Kalau haji-haji berwukuf di Arafah, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dan diterima permohonannya, maka setelah wukuf itu Allah jadikan dia seperti bayi yang baru lahir lagi, bersih daripada dosa. Hadirin, coba perhatikan bagaimana keadaan hidup bayi. Kepada bayi ini nggak ada orang yang benci, semua senang. Tidak ada yang benci, tidak ada yang hasad, semua mau menyenangkan, senang kepada bayi dan mau menyenangkan bayi. Kenapa? Karena bayi itu belum berdosa. Mulai kita berdosa, mulai orang benci kepada kita, tidak suka kepada kita. Karena sudah berdosa. Kalaulah kita seperti bersih, dosa kita seperti bayi, orang akan sayang semua kepada kita, akan cinta kepada kita. Dan lihat bayi hadirin yang mulia, karena bersih daripada dosa, untuk dapat rezeki tidak perlu kerja, tidak perlu dagang, nggak perlu bertani, datang sendiri hadirin yang mulia. Susu ibu yang tadinya sebelum lahir anaknya tidak ada keluar, nggak ada air susu, tapi begitu anaknya lahir, datang ada air susu dan susu ibu. Dari mana ini? Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan. Karena bayi ini tidak berdosa, Allah jatuhkan rasa sayang kepada ibu dan bapaknya, kepada siapa-siapa yang sehingga membantu dia, menolong dia, memelihara dia.
Hadirin, kurang lebih demikian. Kalau kita bersih daripada dosa, segala hal akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudahan daripada segala keperluan, sandang, pangan, papan, tidak cukup. Tidak cukup dengan menggiatkan perdagangan, pertanian, pembangunan. Kalau kita berdosa, hadirin, kalaupun dipersiapkan pertanian, perdagangan, pembangunan yang canggih, tetap hidup kita akan bermasalah, hadirnya. Jadi orang berdosa ini serba susah, hadirin yang mulia. Tidak punya duit susah, banyak duitnya juga susah, hadirin yang mulia. Kalau dipilih dalam pilkada, tidak terpilih susah, terpilih pun susah juga, hadirin. Banyak yang terpilih pun masuk penjara juga. Kenyataan dalam kehidupan. Ini semua dari akibat dosa-dosa kita. Maka kita harus sadar secara pribadi-pribadi pun. Kalau kesusahan-kesusahan datang kepada kita ini akibat daripada dosa-dosa kita. Hadirin yang mulia, yakin kita belum betul. Sehingga ingin menyelesaikan masalah-masalah itu dengan keduniaan. Karena yakin kita kepada dunia. Maka ingin menyelesaikan itu dengan keduniaan. Selama yakin kita tidak benar, hadirin, masalah kita tidak akan selesai. Bagaimana tanda-tanda yakin tidak betul, hadirin? Kalau kita sakit atau anak kita sakit, hadirin. Banyak orang Islam dia sholat tahajud, bangun tahajud juga, doa juga sama Allah. Tapi apa mintanya? Ya Allah, berikan uang kepada saya. Dia sakit, anak sakit, nggak punya duit. Buat beli ke dokter, buat berobat juga, berikan uang kepada saya. Supaya saya bisa ke dokter, supaya saya bisa beli obat. Ini doa berputar-putar, hadirin. Langsung saja minta kepada Allah kesembuhan. Allah berkuasa menyembuhkan penyakit kita tanpa obat, tanpa dokter, tanpa rumah sakit. Tapi kita karena yakinnya dengan uang, seolah-olah Allah tidak sanggup menyembuhkan penyakit kita tanpa ke dokter, tanpa obat, tanpa ke rumah sakit. Ini daripada yakin yang salah. Dalam bacaan haji, hadirin, ada seorang menangis-nangis di kiswah Ka'bah, berpegangan dengan kelabu Ka'bah, menangis-nangis. Di luar ada orang Islam yang lain sibuk berdagang, jual beli. Ternyata derajatnya lebih tinggi yang dagang di luar itu. Kenapa? Karena yang menangis-nangis di Ka'bah diminta dunia untuk menyelesaikan perkara-perkaranya, masalah-masalahnya. Dia minta dunia kepada Allah. Sedangkan yang di luar itu dia berdagang, dia cari rezeki yang halal untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin yang mulia. Maka doa pun yang benar adalah yang pertama kita minta ampun kepada Allah. Yang kedua minta hidayah, petunjuk. Jangan kita jahil, jangan kita dalam kegelapan. Orang-orang yang menyelesaikan, yang yakin menyelesaikan masalah dengan keduniaan, ini orang jahil. Orang jahil. Hadirin, saya dengar dari ulama, di tempat-tempat yang kabul doa, macam Multajam, atau di Arafah, orang Islam minta kepada Allah keduniaan, ini tanda cinta dunia. Dan kalau mereka di tempat-tempat tersebut minta dunia, Allah akan stempel lah dalam hatinya cinta kepada dunia. Hadirin yang mulia, kita sudah sering dengar hadis bahwa cintakan dunia ini adalah pangkal daripada segala kejahatan. Pangkal daripada segala dosa adalah hukum dunia. Karena kita yakin kepada dunia. Inilah yang harus dibuang daripada hati kita. Kecintaan kepada dunia timbul karena kita yakin. Seolah-olah kalau kita banyak duit, masalah akan selesai, akan selesai. Begitu kita sekarang menyelesaikan masalah, hadirin yang mulia, pinjam uang kepada Yahudi dengan riba dan lain sebagainya. Seolah-olah masalah akan selesai. Padahal riba dilarang oleh Allah SWT. Bukan tambah selesai, tambah masalah karena dengan dosa lagi. Bagaimana menyelesaikan masalah dengan dosa? Masalah datang kepada kita ada dosa, akan diselesaikan dengan dosa lagi. Tidak mungkin hadirnya. Bertumpuk-tumpuk masalah datang kepada kita hadirnya. Kita akan paham betul atas perkara ini. Kalau kita sudah mati nanti, baru sadar kesulitan di akhirat datang kepada kita akibat daripada dosa-dosa kita. Tapi ketika itu mohon ampun tidak bermanfaat lagi. Nangis kepada Allah tidak manfaat lagi. Walaupun keluar air mata darah, hadirin yang mulia. Inilah kesempatannya sebelum kita mati. Banyak-banyak kita beristighfar. Banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT.
Banyak kita hadirin tidak sadar daripada dosa-dosa kita ini. Begitu hadirin sudah lumrah, sudah kaprah di kalangan orang Islam karena tidak usaha atas hidayah dalam kegelapan. Perkara-perkara yang biasanya kelihatannya seperti baik, padahal itu tidak baik. Saya waktu di Pakistan diundang makan oleh salah seorang anggota konsulat daripada KBRI. Beliau orang beragama, sholat. Kata beliau, saya selalu dinasihati oleh ayah saya sejak kecil. Dia bilang, "Nak, kamu kerja sungguh-sungguh, jangan lupa sholat." Begitu nasihatnya. Ini, dia merasa ini nasihat yang paling baik. Banyak orang tua tidak nasihati anaknya untuk sholat. Dia bilang, "Kamu kerja sungguh-sungguh, jangan lupa sholat." Saya bilang, salah doa itu, Pak. Dia terkejut. Bagaimana itu salah? Yang betul bagaimana? Saya bilang, sungguh-sungguh sholat, jangan lupa kerja. Sekarang kita ngenteng-ngentengkan kepada agama hadirin. Sholat itu hanya sekadar jangan lupa, agama itu jangan lupa, yang penting kerja giat. Begitulah keadaan umat hari ini hadirin. Kalau kerja sungguh-sungguh giat kita, atau agama asal-asalan jangan lupa aja hadirin. Ini tadi Allah mengentengkan agama, dianggap agama itu tidak masalah, yang penting kerja. Sehingga begitu pentingnya kerja, pengangguran dipikirkan hadirin. Kalau ada yang nganggur di rumah kata kita, bisa. Negara pun begitu, kalau banyak pengangguran seperti bermasalah. Tapi kalau banyak yang tidak sholat, seperti tidak masalah hadirin. Kejahilan kita demikian rupa. Padahal yang menimbulkan masalah dari akibat dosa kita. Dari akibat tidak sholat. Kalau ada dia bilang, satu orang saja tidak sholat. Satu orang tidak sholat. Itu akan membawa sial. 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke 8, ke belakang. Dari akibat satu orang tidak sholat. Bagaimana kalau sekarang banyak yang sholat, lebih banyak yang tidak sholat daripada yang sholat? Tidak ada usaha untuk perbaiki ekonomi. Tidak akan baik ekonomi walaupun bagaimana kalau kita berdosa-dosa dengan Allah. Mohon ampun kepada Allah, istighfar. Dan hadirin kata ulama ada beda antara istighfar dengan taubat. Antara istighfar dengan taubat. Kalau istighfar itu mohon ampun. Katakan misalnya contoh, kita lihat perempuan yang bukan muhrim, kita sadar istighfar, astagfirullah. Lain kali dilihat lagi, istighfar lagi, lihat lagi, itu istighfar. Tapi kalau taubat itu berhenti daripada perbuatan dosa, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi. Ini hadirin yang akan membersihkan kita daripada dosa. Membersihkan daripada dosa. Jadi usaha yang benar dalam hidupnya hadirin. Kita mohon ampun kepada Allah. Allah perintahkan kepada kita. Jangankan habis berbuat dosa. Habis beramal baik pun doa kita minta ampun kepada Allah. Habis sholat, ini perintah Allah. Diperintahkan kita mohon ampun kepada Allah. Bukan hanya bahwa dalam sholat kita ada kesalahan, ada kekurangan. Adalah juga manfaatkan doa yang dikabul oleh Allah setelah sholat ini. Minta diampunkan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap habis melaksanakan amal kebaikan, doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Tapi doa utama tadi adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita salah paham. Minta digunakan sholat hajat, tahajud dan lain sebagainya. Minta kepada Allah keduniaan. Ini orang yang yakin bahwa dunia dapat menyelesaikan permasalahan. Padahal yang mendatangkan masalah kepada kita ini akibat daripada dosa-dosa kita. Hadirin yang mulia, tawajuh kita atas perkara ini. Yakin atas perkara ini, hadirin yang mulia. Bagaimana cara menghapuskan dosa? Banyak cara, kesempatan di dunia ini. Dalam hadis sebutkan, barang siapa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, walaupun diucapkan oleh orang kafir yang hidupnya 70 tahun atau 100 tahun, dihapuskan dosa-dosanya seperti bayi baru lahir. Bagaimana kalau ucapan diucapkan oleh orang yang sudah Islam, sudah beriman, terlebih lagi kata Nabi, lebih menghapuskan daripada dosa ini. Maka ini kesempatan berbanyak. Di lain hadis disebutkan,
Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas daripada hatinya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sahabat bertanya, bagaimana tandanya ikhlas itu? Nabi menjawab, dia menjauhkan diri daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas daripada hati kita, itu pasti kita akan menjauhkan diri daripada yang diharamkan oleh Allah. Kita mengucapkan kalimat la ilallah, tapi berbuat haram lagi. Ini main-main mengucapkan la ilaha illallah. Yang sungguh-sungguh dan diterima oleh Allah akan dijauhkan. Demikian juga hadirin yang mulia, yang menyebabkan kita berdosa ini karena hidup kita tidak ikut cara Rasulullah SAW. Kalau kita ikut cara Rasulullah SAW, susah untuk berbuat dosa nih hadirin. Karena kehidupan Rasulullah adalah bersih daripada dosa. Maka ikuti peri kehidupan Rasulullah. Sibukkan diri kita dalam amal-amal Rasulullah SAW. Karena dengan menghidupkan amal-amal Rasulullah SAW ini, menjadikan setan menjadi susah, menjadi lemah, tidak bisa menggoda kepada kita. Dan kalau kita hidupkan perkara-perkara sunnah, Allah akan pelihara kita. Allah akan pelihara kita daripada berbuat dosa. Jangan mengenteng-entengkan daripada sunnah Rasulullah SAW. Setan itu pandai. Kalau mau menggoda kita tidak bisa langsung dari amal kebaikan kepada amal keburukan. Tidak. Tapi digeser dikit-dikit. Dari amal yang tinggi ke amal yang rendah. Dari amal yang rendah kepada waktu yang luang. Tidak diisi dengan amal kebaikan. Ini pun bahaya. Setelah dalam waktu luang itulah terus setan akan menjerumuskan kita kepada dosa. Hati-hati Sayyidina Muhammad mengatakan, waktul fard babul maksiat. Waktu luang itu pintunya maksiat. Pintunya maksiat. Kalau kita kosong daripada amal kebaikan, ini sudah mulai masuk ke pintu maksiat tadinya. Maka sibukkan diri kita di dalam amal kebaikan selalu. Jangan ada pada waktu ini waktu fard. Ulama menggorongkan waktu fard ini, waktu kosong, tidak berbuat baik dan tidak berbuat dosa, itu waktu yang sia-sia hadirnya. Itu waktu yang sia-sia. Kalau berbuat dosa sudah jelas salah. Maka hindarkan dalam kehidupan kita ini. Waktu sia-sia ini. Sibukkan diri kita dengan ikut kepada amalnya Rasulullah SAW. Demikian juga hadirin yang mulia. Kalau sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan kalau sholat kita ini diterima oleh Allah, kita akan dicegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Akan dicegah oleh Allah daripada perbuatan dosa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga dosa itu mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu akan menahan, mencegah, membentengi kita daripada berbuat dosa. Kata